Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus ketua DKM Masjid Jami Al-Mukarramin yang baru saja terpilih dan juga Bapak Ketua RT kita, ya, Bapak Syariat. Semoga panjang umur, penuh dengan keberkahan, berikan kemampuan untuk memanage masjid ini menjadi sarana untuk semua warganya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pembina, pada wakil, seluruh pengurus, para sesepuh, semoga semuanya dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk para alim ulama, para guru-guru kita, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Wabil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Asy-Syaikh Fauzi Muhammad Abu Zaid. Kana syai'un ilailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah yang berbahagia, kita sampai di halaman 78 tentang jawazu ziyaratin nisa'i lil kubur. Ya. Dibolehkan kaum wanita berziarah kubur. Penting ini. Ya. Kemarin kita ada amalan tuh. Hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita berziarah kubur.
Ya, yang pertama apa? Mengucap salam kepada ahli kubur. Ini udah sebulan dipraktekin apa enggak nih? Ya, ada berapa sigot kemarin tuh? Ya. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu ya lana walakum al afiyah. Ada yang begitu. Assalamualaikum ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin. Langsung doain, wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Ada yang assalamualaikum ya ahlal kubur. Langsung doain juga, yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil asa. Ya, kita selalu mengakuin tuh. Kita doakan mereka ya. Dan mereka telah duluan mendahului kita dan insyaallah kita akan menyusul. Ini bapak-bapak jangan takut mati. Karena setiap kita salam kita sudah bilang sama Allah, kita akan nyusul orang tua kita nanti. Kita akan nyusul saudara-saudara kita nanti. Ya. Dan orang yang paling baik adalah orang yang apa? Selalu mempersiapkan dirinya ba'dal maut, setelah kematian. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Jawazu ziyaratin nisa'i lil kuburi, gitu ya. Ini khabar mubtada mahdhuf. Setiap judul-judul khabar mubtada mahdhuf ya. Asalnya ya hadza jawazu ya. Khabar mubtada mahzuf. Jawaz, dibolehkan berziarah ya. Kalau ngartin per kalimat kurang enak, dibolehkan berziarah wanita ya ke kuburan. Nah, disinilah pentingnya namanya fahmul makruh, memahami yang dibaca. Metode terjemah setelah paham, oh maksudnya boleh seorang wanita, lihat ilmu terjemah ya, di lokal boleh ya, boleh seorang wanita, para wanita berziarah kubur gitu ya. Tajuzu az-ziyaratu lin nisa'i. Nah, ini jumlahnya jumlah fi'liyah, diawali dengan jumlah dengan fi'il jaza yajuzu. Dibolehkan berziarah lin nisa'i, bagi kaum wanita ya. Wa hadza qaulu aktsaril ulama'i, dan ini adalah pendapat kebanyakan para alim ulama. Wa illatuhum ala ma dhahabu ilaihi ma yali minal adillah. Wa illatuhum, dan sebab mereka ya, alasan mereka. Nah, kenapa para alim ulama membolehkan kaum ibu, kaum wanita berziarah? Nah, ini illatuhum, sababnya, alasannya ya. Alama dhahabu ya, atas apa yang dhahabu. Ini kalau dhahabu berarti jamak. Makna aslinya pergi. Kalau diartikan pergi agak pas maknanya. Maksudnya berpendapat ini ya. Sebagaimana yang sebagaimana pendapat para alim ulama gitu ya. Dari dalil-dalil berikut ini, mayali berikut ini ya. Jadi inilah dalil-dalilnya. Kalau misalnya ibu kagak boleh ke kuburan, bid'ah, haram, nah ini
pegangan kita nih sekampung, ya. Jadi kita nggak ke bawah-bawah. Tadi dikit bid'ah haram. Nah, ini kita ada ilmunya, ada sandarannya, dan semuanya diambil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang pertama, dalil para ulama berpendapat boleh kaum ibu berziarah kubur. Pertama, an-nisa'u dakhalna, ya, dakhala, dakhalu, dakhalat, dakhalata, dakhalna, hiya, huma, hunna, ya. Ini apa berarti mubtada khabar. Khabarnya berbentuk jumlah fi'liyah. Kaum ibu, para nisa, ya, dakhalna fi umumil idzni. Mereka dakhalna masuk fi umumil idzni, pada keumuman izin di ziaratil kubur, untuk berziarah kubur, fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuru al kubur. Aful bih itu. Dulu memang saya pernah melarang kalian semua. Ini khitabnya kepada para sahabat pada saat itu. Ya. Melarang apa? Ziarah kuburan. Dulu karena imannya masih pada lemah, takut pada nyembah kuburan atau mentakdis kuburan. Ya, setelah iman sahabat kuat, baru Nabi mengatakan fazuru, ya, fi'il amr, fazuru, kunjungilah kuburan. Nah, ini khitabnya masuk ke laki-laki dan ke perempuan, gitu, umum. Yang kedua, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki 'inda qabrin. Jadi Rasulullah melintas, ya, di kuburan itu ada seorang wanita yang sedang menangis. Jadi ada seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan. Nabi lewat tuh, ya, kegambar ya. Ini masih menghidupkan makna hadis. Jadi dalam terjemah itu hadis kan dulunya ini hidup, bergerak semuanya. Kabar Nabi, orang lagi duduk situ Nabi lewat. Ya, kemudian sekarang jadi bahasa tulisan kan. Bagaimana sih biar dihidupkan lagi? Gitu. Jadi teks kita hidupkan lagi. Jadi kita masuk bahasa tubuhnya Nabi nih. Nabi berjalan, bergerak. Jadi ada seorang wanita yang sedang nangis di sisi kuburan, ya, dan Nabi melintas tempat itu. Faqala, Nabi mengatakan, ittaqillaha wasbiri. Anak perempuan, ittaqi, ya, mukhatabah. Isbiri, ya. Wahai ibu, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah, gitu. Itu kata Nabi begitu. Qalat, ya, dengar perkataan itu, ini perempuan ini langsung ini juga ngedumel ibaratnya mah. Ya, qalat, beliau berkata, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu. Jadi ibu ini kan lagi dalam keadaan sedih, berduka, ditinggal suaminya, keluarganya yang meninggal dunia. Ya, ketika sedang nangis begitu Nabi nasihatin, takwalah kepada Allah dan bersabarlah. Dengar kata gitu, ini perempuan nyautin, ilaika anni, ai ibtaid anni, menjauhlah dariku. Wah, jadi kayaknya ada perasaan ngapa? Kesal dia. Ada yang negor. Ibtaid anni, fa innaka, sesungguhnya anda lam tusab, ai maknanya lam tashur bi musibah. Sesungguhnya anda tidak merasakan, ya, musibahku. Walam ta'rifhu, dan anda tidak mengetahuinya, gitu.
Faqilalaha, kemudian dikatakan kepadanya. Jadi ada orang lain nih, sahabat nih yang nasihatin ibu ini. Ya. Innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bu, tahu enggak? Yang tadi negur ibu tuh siapa? Nabi. Ya. Kemudian mungkin ini kan hadisnya ceritanya enggak lengkap itu. Beliau mungkin menyesal. Oh, Nabi, ya Allah saya enggak tahu. Kalau kita gitu. Ya. Kemudian atat perempuan nih. Fa'atat baban nabiyyi, ya, maf'ul bi mudhaf nabi mudhaf ilaih. Dan perempuan tadi datang, ya, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Datang ke pintu Nabi, masih menemui Nabi. Falam tajid indahu bawabin. Nah, pas perempuan ini menuju pintu Nabi, wanita tersebut lam tajid, tidak mendapatkan bawabin. Apa bawabin itu? Ini istilah penjaga pintu, security-nya lah. Ya. Ada misalnya ada yang kita mau bertamu, ada dulu yang di depannya tuh. Mau ngapain? Temu siapa gitu ya. Kalau kita hajian, bapak-bapak suka ada tuh di setiap hotel ada penjaganya. Itu istilah Arabnya bawab. Nah, ya, penjaga pintu. Jadi pas beliau sampai di pintu Nabi, kagak ada yang jaga di situ, nggak ada yang menghalanginya. Langsung beliau nemu Nabi. Faqalat, mengatakan, lam a'rifka. Jangan ibu-ibu ini mungkin ya awam gitu ya. Maksudnya Nabi, maaf saya nggak kenal itu Nabi. Kok Nabi datang, saya nggak bakal ngomong begitu, kan gitu ya. Ya. Lam a'rifka, maaf saya tidak kenal Anda. Ya. Coba zaman dulu aja Nabi hidup, ada orang nggak kenal Nabi itu. Makanya kita beruntung katanya. Ada datang nanti umat, ya dia kagak ngelihat aku katanya. Lakin wa amanani. Dan mereka beriman kepadaku. Kita ini pada. Ya. Faqala, kemudian Nabi akhirnya memberikan nasihat. Innama, ini namanya lil hasr. As-sabru inda sadmatil ula. Bu, sesungguhnya sabar itu, sifat sabar itu inda ketika sadmatil ula, di awal-awal dapat musibah. Itu paling berat. Saya pernah nyampein ya. Kalau ibu-ibu itu 5 kali, perlu waktu itu. Kalau bapak-bapak bisa cepat hilangkan itu suasana sedih. Tapi ibu-ibu ke bawah terus. Ya, setelah 5 hari itu mulai redah. Apa namanya, kejiwaannya itu ditinggal. Kalau bapak-bapak ditinggal 3 hari udah ngelirik yang lain. Ibu-ibu enggak tuh. Ya, sampai 5 hari mulai reda tuh. Ya. Wa wajhud dilalati bihadzal hadis annahu sallallahu alaihi wasallam lam yunkir alal mar'ati qu'udaha indal qabri. Ini wajah dilalahnya, pemahaman hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yunkir, tidak mengingkari, artinya tidak melarang seorang wanita tadi duduk di sisi kuburan. Kalau misalnya nggak boleh, bu, langsung diusir sama Nabi. Bingga-bingga kan, ya, hanya nasihatin. Jadi wa takriruhu sallallahu alaihi wasallam hujjatun wa dalilun. Ini namanya sunnah takririyah nih. Penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan hujjah, ya, dan dalil, argumen dan dalilnya. Kita tahu ada sunnah apa? Aqwal, pernyataan Nabi. Ada sunnah af'al, perbuatan Nabi. Nah, sunnah takririyah, ketetapan Nabi, gitu, ya. Yang ketiga,
dalil dibolehkannya kaum ibu berziarah. Maruya an Abdullah bin Malikah, ya, yang diriwayatkan dari Abdullah bin Malikah. Inna Aisyata, ya. Nah ini bapak-bapak, kata Aisyah masuk kepada isim ghairu munsharif, ya. Yang semua ghairu munsharif, isim muntahal jumu itu yang kagak boleh menerima tanwin, an, in, un, ya. Di buku nahwu saya yang kedua ini mengkaji yang ini, yang detail-detail ini. Ada isim ghairu munsharif, dulu pernah rame viral. Bacanya Ramadona apa Ramadoni, ya. Orang kalender mah dia dulu itu kagak pada masalah. Ulama-ulama di kalender kasus itu mah kasus basi, udah lama, nggak ada permasalahan, ya, karena dia rame. Jadi yang penting tahap paham. Ada beberapa kriteria yang masuk dalam ismu ghairu munsharif. Pertama, isim-isim yang akhirannya ada alif. Alhamdulillah. Seperti kata Sya'ban, ya, Ramadan, itu. Salman, ada alifnya itu kan? Itu. Fi, kan setiap isim kemasuk huruf jar biasanya majrur, dibaca kasroh, kecuali isim ghairu munsharif. Fi Ramadana, kita. Fi Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Nah begitu. Tapi ketika dia menjadi mudhaf ilaih, ya, menjadi mudhaf, dia boleh dibaca kasrah. Itu pengecualian. Yang kedua, ala wazan isim ini faula, umaru, umar. Ini juga kagak boleh baca tanwin, kagak menerima tanwin, an, in, un ujungnya, ya. Kemudian juga ini yang ujungnya berhuruf ta, seperti Fatimah, Hamzah, Makkah, Aisyah. Ini kagak boleh kita sebutnya Aisyatan, Aisyatin, Aisyatun enggak, an Aisyata. Ya, dia majrurnya bil fathah. Harusnya an Aisyati kan. Karena dia termasuk isim ghair munsharif. Mana dibaca an Aisyata. Ini pengecualian tuh, ya. Paham ya? Nah, itu banyak, ada 13 titik tuh. Jangan baca semua ya. Nanti lengkapnya di ngaji nahwu ya. Taib. An Aisyah radhiyallahu anha aqbalat dzata yaumin minal maqabir. Sesungguhnya Siti Aisyah radhiyallahu anha aqbalat dzata yaumin. Aqbalat datang, ya, minal maqabir, dari salah satu kuburan. Dzata yaumin, suatu hari. Pemahamannya suatu hari Siti Aisyah datang dari kuburan. Faqultu laha, kemudian aku berkata kepadanya, ya, ya ummal mukminin, wahai ummal mukminin, wahai ibunya para orang-orang mukmin, min aina akbalti, dari mana Anda datang? Qalat, Siti Aisyah menjawab, min qabri akhi Abdurrahman bin Abi Bakrin, ya. Aku datang dari kuburan saudara laki-lakiku. Siapa namanya? Abdurrahman bin Abi Bakar. Jadi bapak-bapak kalau ingat yang pernah umroh, ada cerita pernah Rasulullah memberikan izin, ya, untuk Siti Aisyah mikot dari Masjid Tan'im. Itu ditemani oleh ini saudara laki-lakinya Abdurrahman bin Abu Bakar. Ini saudara laki-lakinya Siti Aisyah. Kalau saudara perempuannya siapa namanya? Yang nganter makanan supla naik ke gunung, Asma,
ya, Asma binti Abu Bakar. Ini kita sebagai umat Rasulullah harus nasibun, kata Habib Omar Al-Hafiz, harus tahu tuh bagian sejarahnya, tahu, ini tahu, jangan enggak sama sekali. Baik. Jadi saya baru saja datang dari kuburan saudara saya, Abdurrahman bin Abi Bakar. Fakultulaha, kemudian aku berkata kepadanya, alaisa kana, ini pakai kana, berarti fil madi. Alaisa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil kubur? Bukankah dulu Rasulullah melarang berziarah kubur? Qalat, dijawab nih sama istrinya, na'am, ya. Kana naha, ya, dulu memang Nabi pernah melarang. Tsumma, kemudian amara bi ziyaratiha. Kemudian Rasulullah, ini amaranya fa'ilnya Rasul, dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa, kembali ke Nabi. Kemudian Nabi memerintahkan berziarah kubur, ya. Bapak-bapak, ini di sini kita ada kata-kata maqabir. Ini kan kita sering nih, kuburan. Bahasa Arab yang ini kuburan makbarah. Makbarah itu isim mufradnya, makbaratun, makbaratan, makbaratain, maqabir. Ini jamak taksir namanya. Saya membagi dalam buku nahwu saya dua. Ada jam'u qillah, ada jam'u katsrah. Jam'u qillah hanya ada 4 wazan. Fi'lah, af'ul, af'al, af'ilah. Pak Khairuddin masih hafal enggak tuh? Ya, diulang-ulang terus suka lupa. Fi'lah, af'ul, af'al, af'ilah. Itu apa namanya? Jam'u qillah. Selain itu masuk ke jam'u katsrah. Ada banyak 23 wazan. Nah, ini diantaranya maqabir. Kagak ada kan? Gitu ya. Masuk ke kategori jam'u qillah. Begitu. Taib, pemahamannya. Sesungguhnya Siti Aisyah radhiyallahu anha suatu hari datang dari salah satu kuburan. Kemudian aku bertanya kepadanya, wahai ummul mukminin, dari mana Anda datang? Beliau menjawab, saya dari kuburan saudara laki-laki saya, Abdurrahman bin Abi Bakar. Kemudian aku bertanya lagi kepadanya, bukankah Rasulullah dulu ya melarang berziarah kubur? Lalu Siti Aisyah menjawab, ya, memang dulu Rasulullah melarang berziarah kubur. Kemudian beliau memerintahkan untuk berziarah kubur. Ya. Yang keempat, dalil ibu-ibu boleh berziarah kubur. Al-haditsu al-marwiyu an Aisyata radhiyallahu anha. Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, walladzi qala fihi, yang beliau berkata di sini, kaifa aqulu lahum ya Rasulullah. Nah, jadi nanya nih, ya Rasulullah, apa yang aku katakan nih kepada ahli kubur kalau aku berziarah kubur? Qala, kata Nabi, quli, ya, katakanlah, assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minna wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nah, kemarin kita praktekin tuh, jarang orang ziarah kubur ke makom para auliillah, ke Syarif Hidayatullah misalnya, para habaib datang pada langsung duduk ke zikir aja. Mana saya pimpin dulu, salam dulu. Nah, ini adabnya begitu. Karena mereka tahu kita datang, mereka merasa itu datang. Barulah mulai kita berzikir. Ya. Yang kelima, anna Sayyidata Fatimah Az-Zahra, ya, bahwa Sayyidah Fatimah Az-Zahra, siapa beliau? Bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ya. Binta aja ya. Jadi ini jadi badal mutabik. Bahwa Sayyidah Fatimah Az-Zahra, anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat tazuru qabra ammiha, ya. Beliau menziarahi kuburan pamannya. Siapa paman namanya? Hamzah. Ya. Ingat Hamzah terbunuh oleh siapa? Oleh Wahsy, seorang budak, rambutnya ikel-ikel, keriting gitu, hitam orangnya, perbuatannya jelek, mabok, zina, dan membunuh Sayyidina Hamzah dengan cara yang tidak gentle. Orang dulu tuh perang berhadapan satu-satu. Ini beliau dari jauh, ya, pakai tombak. Ya. Kulla Jum'atin, setiap hari Jumat. Jadi Siti Fatimah, ini kan jadi pelajaran nih. Kita juga yang merasa punya paman udah meninggal. Nah, ini ya setiap Jumat ke kuburan, ya, ziarah. Fatusalli, maksudnya mendoakan di sini maknanya, bukan sholat ya. Mendoakan. Wa tabki indahu, dan beliau menangis di sisinya. Teringat ya, bagaimana enggak sedih. Nabi aja sampai belum bisa melihat. Wahsy itu setelah membunuh Hamzah, Sayyidina Hamzah itu hilang dari peredaran, ngumpet, takut dia. Sampai akhirnya dapat hidayah masuk Islam. Nulis surat berapa kali sama Nabi. Sampai turun ayat, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Kita Wahsy pengen ketemu Nabi, Nabi masih belum bisa melihat wajahnya. Tadi bagaimana Sayyidina Hamzah itu terbunuh, lalu dadanya dirobek, hatinya diambil, menghindu dimakan, ya. Baik, kita cerita tambahan aja ya. Yang keenam, inna ta'lilal idzni biziyaratil kuburi bi annaha tudzakkirul akhirata. Ya. Sesungguhnya ta'lil, pertimbangan izin atau alasan izin berziarah kubur, bi annaha, sesungguhnya ziarah kubur itu tudzakkirul akhirat, ya, ingetin kita sama akhirat. Ingat, nanti ada yang namanya yaumul jaza, hari pembalasan, hari akhirat. Semua yang kita lakukan di sini pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Gitu. Amantu billahi wal yaumil akhir. Ini, ya. Huwa mimma yashtariku fil hajati ilaihi ar-rijalu wan nisa'u 'ala sawa'. Jadi huwa ini di antara yang yashtariku, ikut andil di dalamnya, fil hajah ilaihi, kebutuhan kepada ini. Ya, ingat kepada akhirat. Baik laki-laki, baik perempuan, 'ala sawa', sama aja. Laki-laki, perempuan semua butuh diingatkan akan negeri akhirat, ya. Apakah ada cerita orang susah banget tobat, maksiat terus, dannya sering-seringlah berziarah kubur, ya, agar sadar suatu saat kita akan wafat. Yang ketujuh, wa amma haditsu, adapun hadis yang berbunyi la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, zuwaratil kuburi. Nah, zuwarat, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana, melaknat para wanita-wanita yang ziarah kubur. Ya. Ada pernah pernyataan itu? Ini diulas. Faqad qala at-Tirmidzi ba'da an rawahu fi jami'ihi. Imam Tirmidzi, ya, disebut juga ini Al-Hakim, pada beliau sufi ini, ahli hadis, berkata setelah meriwayatkan hadis ini dalam kitab beliau Jami'-nya, wa qad ra'a ba'du ahli ilmi, sebagian ahli ilmi ra'a, dia bukan melihat tapi berpendapat, anna hadza kana qabla, bahwa pernyataan hadis ini
itu qabla ayyurakhisan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ziyaratil kubur. Sebelum Nabi memberikan rukhsah ya dalam ziarah kubur. Falamma rakhasa dakhala fi rukhsatihi ar-rijal wan nisa. Ketika Nabi sudah memberikan rukhsah, maka masuk kepada rukhsahnya atau dibolehkannya lelaki dan kaum perempuan ya. Wa naqulu dan kami nyatakan. Kembali kepada muallif sekarang. Tadi ambil pendapat dulu untuk memperkuat. Ini maksud dari pemikiran juga kalau gini kan. Annal haditsa ad-dalata ala tahrimi ziyaratin nisa lil kubur mahmulatun. Khabarnya anna. Sesungguhnya hadis-hadis adalah yang menunjukkan ala tahrimi atas haramnya ziyaratul nisa ya al-kubur, atas haramnya wanita menziarahi kuburan itu mahmulatun ala ziyaratihinna al-muqtarinah. Mahmulatun itu mengandung atas ziarahnya para ibu-ibu al-muqtarinah yang berdekatan bil muharram dengan hal-hal yang diharamkan. Apa tuh? Kan nauhi wa ghairihi. Seperti apa? Di kuburan dia teriak-teriak, nangis ngaung-ngaung. Ya. Sebelumnya kita pernah baca ada di antara perbuatan orang-orang jahiliyah ketika meninggal dunia apa dia ngerobek-robek bajunya, dong rambutnya, ya kan? Ya teriak-teriak gitu. Nah, itu artinya jika dulu ada hadis diharamkannya wanita berziarah karena ini. Karena wanita kalau kuburan dia nggak bisa nahan ini sampai teriak-teriak gitu. Baik ya, jadi secara umum bahwa hukumnya boleh kaum ibu berziarah kuburan. Ya, karena sama juga kayak kita. Kita juga sama perlu nasihat. Bu, apalagi ibu kita ada ibu-ibu yang hidupnya sudah high class. Sudah hubud dunia, sudah materialisme, sudah apa hedonisme. Wah, ini harus sering-sering buka kuburan. Kan dia seringnya ke mall-mall terus jalan-jalan doang. Kuburan. Biar ingat bu, ingat bu. Nanti bakal mati. Gitu ya. Taib, pindah judul sekarang. Syaddur rihali ya di ziaratil kubur. Ini. Apa syaddu itu? Ada istilah ini. Asalkan syaddu itu sangat, rihali bepergian. Ya. Nanti ada hadis ibunya la tusaddur rihal. Jangan melakukan perjalanan jauh. Syaddur rihal perjalanan jauh di ziaratil kubur untuk berziarah kuburan. Nah, ada orang-orang yang salah. Hadis Nabi itu larinya ke masjid. Bukan ziarah, menuntut ilmu. Boleh kita berjalan yang jauh-jauh, menuntut ilmu boleh. Ya. Berziarah boleh. Yang Nabi larang itu yang ke masjid-masjid kecuali 3 masjid. Misalnya ada masjid bagus banget di India, jauh enggak? Jauh. Mendingan ke Masjid Nabawi maksudnya kata Nabi. Ya. Mendingan ke Aqsa, Al Haram. Kan ada pahala-pahalanya tuh. Ya. Taib. Dhahaba jumhurul ulama'i ila annahu yajuzu shaddur rihali li ziyaratil kubur li umumil adillati. Jumhur ulama dhahaba berpendapat ya ila annahu yajuzu apa? Sesungguhnya yajuzu dibolehkan shaddur rihal berpergian jauh li ziyaratil kubur untuk berziarah ke kuburan. Li umumil adillati karena ya masuk kepada umumnya dalil-dalil. Wa khususan dan khususnya kuburul anbiya was salihin, kuburan para anbiya. Ya, para orang-orang saleh. Kita tuh ya kemarin ziarah Wali Songo kan jauh-jauh tuh. Boleh. Tapi ada orang-orang yang mengharamkan, membid'ahkan gitu ya.
Kemudian wa mana minhum Ibnu Taimiyah minal Hanabilah liqauli sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ulama-ulama ada yang mana melarang. Di antara Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah ini mazhabnya mazhab Hambali. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau berdasarkan li artinya berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tusaddur rihalu. Janganlah Anda melakukan perjalanan jauh illa kecuali ila salasati masajida, kecuali menuju 3 masjid. Ya. Ini masajida juga ini jamak nih. Jamak taksir tapi masuk pada jamak muntahal jumu' nih. Ya, di huruf ketiganya ada huruf alif masa, lalu ada 2 huruf jida. Nah, ya kalau seperti namanya sigha muntahal jumu', dia juga kagak boleh dibaca tanwin kasronya menjadi fathah. Dia jadi mudhof ilaih ini ila salasati, asalnya ada mudhof ilaih, tapi karena dia sigha muntahal jumu' majrurnya mansub ila salasati masajida, gitu ya. Pertama masjidi hadza, masjidku ini. Kedua wal masjidil haram, masjidil haram. Ketiga wa masjidil aqsa, gitu. Nah, ini juga bapak-bapak, mudah-mudahan kita bisa ini nih berziarah ke Aqsa. Saya juga belum pernah ini. Saya pengen banget umroh plus Aqsa nih. Umroh plus Dubai udah. Umroh plus Turki udah. Umroh plus Kairo udah. Aqsa belum pernah saya, pengen banget ini, ya. Karena kata Nabi ibadah di Masjid Aqsa dapat pahala 500 pahala. Di Masjid Nabawi 1000 pahala. Di Masjid Aqsa 100.000 pahala. Gitu ya. Baik. Wa hamilal qailuna bil jawazil hadithi ala annahu khasun bil masajid. Ya, al-qailun apa? Orang-orang yang berkata, yang berpendapat, ya, hamila membawa bil jawazi dibolehkan, ya, al hadis ala annahu hadis ini khasun khusus berbicara tentang kasus masjid. Jangan dipindahin ke kuburan. Ya. Ada tuh dalilnya kagak boleh ke ziarah apa? La tusaddur rihal. Nah, nanti dia enggak paham. Itu bukannya maksudnya ke kuburan, ke masjid. Janganlah melakukan perjalanan jauh kecuali kepada 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Aqsa. Paham ya? Ini kan pemikiran sedikit namanya. Fala tusaddur rihalu illa ila salasatin minha. Ya. Jangan melakukan perjalanan jauh kecuali kepada 3 masjid, minha diantaranya itu, ya. Bidalili jawazi tadi, ya, shiddir rihal li talabil ilmi wal tijarah. Dengan dalil dibolehkannya shiddir rihal. Ya, siddis kan jadi mudhof ilaih, ya. Perjalanan jauh li talabil ilmi, untuk nuntut ilmu, wal tijarah, dan untuk berbisnis. Kan dulu ada dari Mekah ke Syam. Nabi ngeluarin hadis walau bisin, sampai negara Cina tuh untuk ilmu. Boleh jauh apa dekat? Dari Arab ke Cina jauh kan. Nah itu makanya ini dijelaskan bahwa hadis pelarang itu bukan untuk kuburan, bukan untuk berziarah, bukan untuk nuntut ilmu, bukan untuk perdagangan. Boleh semua tuh. Sekarang apalagi ada orang yang bisnis jauh-jauh keluar antar negara, ya, hebat itu. Wa fi riwayah, dan dalam sebuah riwayat kan dia disebutkan juga la yambaghi lil matiyyi, katanya anta syudda rihalahu ila masjidin yambaghi fihi salatu ghairu masjidil haram wa masjidil aqsa wa masjidi hadza. Ini sama atas pemahamannya. Tidak sepatutnya, ya, atau tidak selayaknya lil mati itu orang yang bersafar,
seorang yang bepergian, ya, antusaddu rihalahu, ya, ke suatu masjid, ila masjidi, ke suatu masjid, tasuddu rihalu, yang perjalanannya jauh, yang untuk melaksanakan sholat selain Masjidil Haram, Al-Aqsa. Masa gini Pak, Bapak pengen sholat zuhur berangkat ke India, mana? Jangan, mendingan ke Mekah, ya, mendingan ke Madinah, mendingan ke Aqsa, gitu ya. Qala Syekh Al-Aini fi Syarh Al-Bukhari. Kemudian Syekh Al-Ain berkata dalam syarah Imam Bukhari, min ahsani mahamil hadal hadis, di antara kandungan hadis ini yang paling baik, gitu. Mahamil kandungannya, ya. Yang ahsan, yang paling baik, annal murada minhu, bahwa maksud dari hadis tersebut adalah hukmul masajidi faqat, hanya berbicara tentang hukum masjid saja, faqat itu saja, ya. Wa annahu la yusaddur rihalu ila masjidin minal masajidi ghairi hadhihi salasah, dan sesungguhnya, ya, tidak ada perjalanan yang jauh ke salah satu masjid selain 3 masjid ini, begitu. Fa amma qasdu ghairil masajid min rihlati fi talabil ilmi, adapun tujuan selain masjid-masjid min rihlah, daripada bepergian yang jauh, fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Contoh, saya pernah berangkat dari Indonesia ke Mesir, dan jauh tuh dari Afrika. Mesir masuk ke benua Afrika, ya. 13 jam perjalanan naik pesawat. Kita ke Mekah 9 jaman. Kemarin pas saya pudin 9 jam. Kalau kita ke Mesir 13 jam. Wa fit tijarah, dan dalam bisnis, ya. Wa fit tanazzuh, dan dalam bertamasya. Wa ziyaratis salihin, dan mengunjungi orang-orang saleh. Misalnya, boleh Pak, nanti saya pengen buat nih ziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Jilani di Irak, ya. Kami di Mesir tuh dibawa sama guru-guru Syekh, besok kita kumpul ziarah ke Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, Tarekat Syadziliyah di Muqattam, berangkat. Gitu. Diajarin bagaimana dalam perjalanan adabnya, lalu di sana ngapain, itu diajarin. Karena ini salah satu kegiatan atau amal-amal saleh ini, ziarah kubur. Kemudian wal masyahid, apa masyahid? Melihat sesuatu yang fenomena alam yang ada manfaatnya, bisa menggugah hati kita. Bisa tahu kita dengar di sana ada gunung di Iran misalnya, ada lafaz Allahnya, wah ini kan kita penasaran, boleh ke sana melihat, ya. Karena ini nyambung juga kepada orang haji, manafi'a, lihat hal-hal yang bermanfaat. Lalu fi ziyaratil ikhwan, kita punya saudara dari jauh, tinggal di mana, di Amerika, ya harus ke sana. Ya, ada tuh Pak Kiai Rianto punya saudara ternyata di ponakan, sering ngomong, tinggalnya di Mesir, tapi Mesir di Port Said. Port Said itu di luar kota Kairo, ya. Kita kalau ke sana paling kalau musim dingin doang, pengen ke sana katanya. Itu namanya ziyaratul ikhwan, ya. Atau kita punya teman dulu pernah mondok lama nggak ketemu. Teman saya ada di Thailand, teman saya ada di Brunei, pengen mengunjung, boleh tuh, ya. Wa nahwi dzalika, dan lain sebagainya. Falaisa dakhilan fin nahi, ya, tidak masuk dalam larangan, ya, begitu. Jadi kita boleh berziarah ke orang-orang soleh, ya, gitu. Nanti kalau udah semuanya di sini, pergi kita ke Mekah, ke Madinah, ya, ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gurunya para aulia, begitu. Allahumma rzuqna ziyarata
hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pas banget nih. Kemudian ziaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pernah ke sana terbayang-bayang tuh. Nah, nanti bapak-bapak yang belum ke sana gimana? Ya. Jadi kita baca selawat itu hadirin tuh. Kalau belum bisa menghadirkan saksian Nabi, keagungannya, kemuliaannya secara khalqan wa khuluqan, akhlaknya, belum bodinya, belum terbayang. Disebutin oleh Syamil Muhammadiyah dalam kitab saya juga, keindahan suatu adat. Bagaimana alisnya Nabi, bibirnya Nabi, mulutnya Nabi, ada semua badan Nabi, ya. Belum bisa takhayul ke sana, hadirin dah Masjid Nabawi, hadirin kuburannya Nabi gitu. Maka Imam Jazuli kitab Dalailul Khairat itu ada kuburan Nabi. Agar kita, ada orang kan nyebut Allah, 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 tapi pikirnya ke pasar. Banyak ya. Orang zikir pikirnya kagak ke Allah. Ya, kayak orang salat Allahu Akbar, Allah Maha besar, tapi hatinya kemana-mana. Sama juga orang berselawat, tapi pikirannya jangan. Selawat hadirkan. Maka selawat itu nanti syakkan. Ada lil ajr, lil sawab, ada lil fadilah. Kalau orang-orang soleh bukan pahala sudah pasti dapat, tapi pengen dapat keutamaan. Bisa ngimpi ketemu Nabi, begitu. Ya, dan lain sebagainya. Diajarin oleh Rasul, banyak orang-orang soleh begitu. Taib. Ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ziarah. Ya. Ada istilah nih, Imam Malik nggak mau nyebur di kuburan, langsung ziarah. Siapa yang ziarah Nabi aja langsung, nggak ke kuburan. Yang bagi likulli muslimin i'tiqadu kauni ziaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sepatutnya bagi setiap orang muslim i'tiqad, ada sebuah keyakinan apa? Mengunjungi, ya, berziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah apa? Qurbatun, sebuah pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lil ahadisil waridah, berdasarkan hadis-hadis yang datang, wali qaulihi ta'ala, dan berdasarkan firman Allah Ta'ala fi muhkamil kitabil aziz, ya, di dalam Al-Quran yang mulia. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim, An-Nisa ayat 64. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Walau, seandainya, annahum, sesungguhnya mereka, yadzalamu anfusahum, telah zalim kepada diri mereka sendiri, ya, habis berdosa, maksiat. Dulu sahabat gitu, habis salah dari Nabi, tadi saya ini ya, ngaku sama Nabi. Ja'uka, mereka datang kepadamu ya Muhammad, fastaghfirullah, dan mereka mohon ampun kepada Allah, ya, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasulullah juga minta ampun untuk mereka. Tuh, ya. Jadi kayak kita lah, nggak datang ke orang soleh, guru maafin saya kemarin habis ini nih, gimana ya, minta nasihatnya gitu ya. La wajadullaha, ya, pasti mereka mendapatkan Allah tawwabar rahimah, sebagai penerima taubat dan Allah Maha Penyayang. Nah, sekarang apa? Istighfar masih bisa, terus minta mohon ampun sama Allah. Nabinya udah kagak ada, ya. Itu salah satunya banyak-banyak berselawat, ya. Faziaratu qabrihi asy-syarif sallallahu alaihi wa alihi wasallam min a'dhamil qurbati, ya. Ziarah kubur yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min a'dhami, merupakan, ya, pendekatan yang paling besar, tangga pendekatan yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak-bapak, mudah-mudahan
habis ini dapat karunia bisa haji, bisa umroh. Ya, niatin di hatinya. Ayo pergi umroh bareng-bareng sama saya ya. Insyaallah ya. Nyicil nggak bisa uangnya banyak, nyicil dah. Sehari 25.000 boleh diterima. Banyak yang begitu tuh pada ngumpulin duit ya. Kalau malas kalau khobir, kumpulin di sini sama siapa? Mbak Saipudin deh. Ngumpulin. Nanti ada banyak antar gitu. Ya. Nyicil pelan-pelan nih. Ini kita umroh semua bisa 1 bis ya nanti. 2 bis ya. Niatin tahun berapa kita umroh bareng-bareng. Ya. Nikmat ya. Itu banyak ada Bang Ujang itu yang security Nayaka itu. Rokoknya 1 hari 3 bungkus. Saya panggil, "Mang, itu rokok berapa sebungkus?" 24.000. Wah, kaya ente. 3 udah berapa? Hampir 75. Saya minta sebungkusnya. Pakai ngerokok bukan? Ente kumpulin buat umroh. Itu dia lakuin setiap itu 25.000 dia kumpulin naruh. Atau dia malas 1 hari 2 hari ngaku. Lama-lama, Kiai, saya kayaknya bisa dah ngomong 50.000 gitu. Bisa lah. Ya, itu insyaallah pasti umroh tuh. Karena ada keinginan kuat. Jadi umroh itu bukan untuk orang-orang kaya, bukan. Orang-orang pilihan yang pengen bener-bener. Kalau udah mulai nih bismillah. Kita buka pintu rezekinya ada aja. Kalau antum kagak mulai-mulain, udah enggak dibuka-buka sama Allah. Niat datang kalau khobir, Kiai saya mau umroh nih. Nah, daftar. 50.000 ya saya terima. Ya, mudah-mudahan dengan itu Allah buka rezekinya malah. Tapi rajin itu, asik dagang, pulang nitip terus begitu. Kalau malas setiap hari seminggu sekali dah. Atau sebulan sekali saya ke sini. Kiai ini, saya ada majelis taklim di mana? Ibu-ibu tuh. Sebulan sekali di sana. Sudah datang 150 begitu, enggak apa-apa. Kalau di Cikarang Pule itu 20.000 tuh nenek-nenek tuh habis dagangan kue, taruh ke ustazanya. Ya, enggak terasa tuh 3 tahun berangkat pas itu. Tapi kalau nabungnya gede ya cepat berangkat. Yang penting apa? Ada niat keinginan, nah itu. Ya, niatin di hatinya pengen ziarah ke makam Rasul, pengen duduk bersimpuh, bertobat, bersyukur depan Ka'bah begitu. Insyaallah Allah kasih jalan itu, ya. Taib dikit lagi ya. Jadi berziarah ke makam baginda Rasul ini a'zamul qurbat, merupakan pendekatan kepada Allah yang paling azam, yang paling besar. Wa arjat ta'at, dan ketaatan kepada Allah yang sangat baik, ya. Wasabilu ila a'lad darajat, dan jalan ya kepada a'lad darajat, derajat yang paling a'la, yang paling tinggi. Tuh. Wa man i'taqada ghaira hadza, dan barang siapa yang i'taqada meyakinin ghaira hadza, bukan seperti itu. Kagak ziarah kubur kagak ada apa-apanya. Wah, ziarah ke Rasulullah kagak ini. Nah, faqad khalafallaha wa rasulahu. Jadi maf'ul bih sebenarnya. Maka orang itu dia tuh telah khalafa, telah menyalahi Allah dan Rasulnya, wa jama'atul ulama, dan seluruh para alim ulama. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala. Ini ulama besar ini. Ya, ini ulama yang disebut juga apa? Multidisiplin keilmuan. Jago apa aja nih? Ilmu Qadhi Iyad ini. Ilmu tafsir jago, hadis jago, fikih jago, alat jago. Kalau fikihnya pasti dia ada dari komentar-komentar dari siapa? Gurunya Zainuddin Al-Malibari itu. Syekh Ibnu Hajar, ada 2, Al-Asqalani sama Al-Haytami. Nama sempurnanya Iyad bin Musa bin Muhammad bin Abdullah bin Musa bin Iyad itu Al-Yahubi Al-Andalusi, orang Andalus dia. Ya.
Beliau lahir pada tahun 476 Hijriah di sebuah tempat ya namanya Sabtah. Kemudian wafat pada tahun 544 Hijriah. Berarti umur berapa tuh? 68 tahun. Lama meninggal tuh ya. Apa kata beliau? Ziyaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnatun min sunanil muslimina mujma'un 'alaiha. Tuh. Ya. Ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya sunnah di antara sunnah orang-orang muslim yang mujma'un 'alaiha, telah sepakat atas semua itu. Wa fadilatun muraggabun fiha, dan ada keutamaan murghabun fiha yang dianjurkan ya dalam berziarah ke Rasulullah. Wa minas sunnatil muakkadati, dan diantara sunnah yang muakkad ditegaskan ya dia sangat-sangat dianjurkan qasdul madinatil munawwarati, ya bertujuan menuju Masjid Nabawi ya Madinah al-Munawwarah maksudnya muhajirul habibil a'zami, hijrah dia menuju al-habib kekasih al-a'zam yang agung. Siapa dia? Sayyidina Muhammadin ya sallallahu alaihi wasallam Rasulullah li musyahadatir raudhah. Ini untuk melihat raudhahnya. Jadi ini ulama memilih kata. Dia nggak nyebut li musyahadati qabri Nabi, enggak. Nyebutnya raudhah. Ya. Apa taman sorga. Ini juga sebuah ini ngomong begini ada adabnya nih. Ada ulama membahas tentang qabru apa raudhah. Aduh, khusus taman, nyebutnya taman. Raudhah al-mutahharah yang suci min riyadil jannah. Dari taman-taman surga. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ma baina qabri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Antara kuburanku dan mimbarku itu ada ya taman-taman surga. Nah, yang mana pas saya pudi sampai ke situ susah masuknya. Ya Pak ya. Ya, dulu masuk ke situ mudah. Setelah Covid ini luar biasa. Kita ke Masjid Nabawi kagak boleh bawa HP. Tapi kemarin wajib bawa HP. Apa? Aplikasi dulu. Ya, Tamarna atau Tawakalna. Mari kita ke sana ya. Dulu. Kalau aplikasi lancar kalau susah-susah ini. Kata saya Pak Saifuddin, jangan pulang sebelum ke Raudhah. Pokoknya upayakan. Alhamdulillah berhasil. Kalau enggak nyesel udah ke sana. Dan itu aplikasi setelah kita berhasil, saya pengen coba lagi kagak bisa itu. Jadi hanya 1 kali dalam 30 hari. Yang tadinya kita ke Raudhah bisa setiap waktu, kemarin kagak bisa, harus bawa HP. Nah, ya, isi nomor paspor dulu, nomor visa, email, nomor telepon, kemarin gitu ya. Mudah-mudahan nanti sih setelah ini cerah lagi, lancar seperti biasa ya. Baik kita nikmat ke sana tuh. Nah, wa mimbari ala haudi, dan mimbarku itu alal haudi atas telagaku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man zara qabri. Ini barang siapa yang mengunjungi kuburanku, wajabat lahu syafaati, maka wajib baginya atau pasti dia mendapatkan syafaatku. Nah, ini dia. Pak, ya, nah kagak bisa ke sana, kunjung-kunjung saya ke sana nggak bisa. Jalurnya 2, haji atau umrah, begitu. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, man zarani bil madinati, barang siapa yang mengunjungiku di kota Madinah, muhtasiban, semata-mata ikhlas karena Allah, kuntu lahu syahidan, maka aku nanti akan menjadi syahidnya, saksinya, wasyafi'an, dan penolongnya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wa qala alaihi afdhalus salati wa atamus salam, dan Rasulullah bersabda, man hajja
fazara qabri ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Man hajja, barang siapa yang berhaji, plus juga barang siapa yang berumrah, fazara qabri, kemudian dia mengunjungi kuburanku. Karena begini Pak, ada orang haji doang kagak berziarah, ada nggak? Ada. Saya pernah dulu pejabat-pejabat itu, saya waktu tembus almarhum presiden kita Pak Gus Dur, anak kepala negara, itu hajinya sebenarnya 7 hari aja. Ya, jadi bisa sebenarnya orang datang pas tanggal wukuf tanggal 10 Dzulhijjah, 9 udah datang misalnya, ya 9 sampai di Mekah, dia langsung tawaf, besoknya hajian 10 ke wukuf, lalu 11, 12 ambil napar awal aja, ngelempar. Lalu top ifadah 5 hari. Besoknya wadaan pulang haji tuh. Para pejabat, orang-orang penting begitu hajinya. Tapi mahal tiketnya. Ada request lebih dikit tapi mahal tiketnya. Ya. Biasanya para pejabat, orang-orang penting begitu. Ya. Tapi sayang. Tapi ada juga yang ini pejabat kita pernah juga saya dulu bimbing. Haji diambillah ke Madinah 3 hari aja baru. Jadi 10 hari lah gitu. Haji bisa juga. Cuma tergantung di settingnya aja. Nah ini hikmahnya, barang siapa yang berhaji fazara qabri, lalu dia mengunjungi kuburanku, wa ba'da wafati, dan setelah kematianku, faka'annama, seakan-akan zaroni, dia mengunjungiku fi hayati, ya, ketika aku masih hidup, gitu ya. Apa qiraatul Quran ala kubri wallahu alam bisawab. Biasa bagus nih. Bagaimana kita bacain Quran di kuburan? Ini sekarang kita emang ini nih marak begitu ya. Bagaimana hukumnya, dalilnya? Nah, dengan begini kita dapat ilmu, tahu jelas. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dhunub. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين جددوا إيمانكم بلا إله أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله مفتاح الجنة لا إله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحان إني كنت من الظالمين لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحان إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحان إني كنت من الظالمين لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya, hadirkan Allah, namanya zikir khas ya. Kepada bapak-bapak semua jamaah tambah muraqabah kepada Allah.
Allah, Allah, Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna wa azamna alla na'uda ilal ma'asi abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. اللهم أكرمنا بالصحة والعافية لنتعلم علوم الدين ثم ننصرها، وأكرمنا بالحفظ والفهم حتى نحفظ كل ما سمعنا وقرأنا من القرآن الكريم والعلم، ورزقنا لذة الطاعة والعبادة، ورزقنا لذة الطاعة والعبادة وطلب العلم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك وزدنا علما نافعا علما شريفا علما منيرا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك عطاياك المخصوصة للقلوب والمعارف الإلهية والأنوار الربانية والأحوال النبوية والأخلاق القرآنية. اللهم إنا نسألك علوم الرسول وأسرار الرسول وأنوار الرسول وأحوال الرسول وأخلاق الرسول وتربية الرسول وسنة الرسول قولا وفعلا ومتابعة الرسول ظاهرا وباطنا ورؤية الرسول يقظة ومناما وشفاعة الرسول وشفاعة الرسول وشفاعة الرسول. اللهم تقبل ما في ضميرنا إنك علام الغيوب innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kabulkanlah semua yang ada dalam hati ini ya Allah. Hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir. Hajat kami banyak ya Allah, hajat kami banyak ya Allah. Engkau Maha tahu, Engkau Maha lihat, Engkau mampu mengabulkan semuanya, Engkau mampu mewujudkan semuanya. Semuanya mudah bagimu ya Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Allahumma bi barakati hadzal majlis asy-syarif taqabbal du'aana وبلغ مقاصدنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.